Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom untuk kita semua. Sebentar lagi kita ingin memulai ibadah, diharapkan seluruh jemaat untuk tetap menyalakan videonya selama ibadah berjalan dan tetap mematikan audio selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom untuk semua Bapak, Ibu, Saudara di rumah masing-masing. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Asa harap semua tetap dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, pagi hari ini kembali masuk kepada persekutuan ibadah kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Haleluya, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Mari bersaat teduh sebentar, kita ingat setiap kasih-Nya Tuhan yang begitu melimpah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang besar. Kau Allah yang dahsyat, luar biasa, layak dipuji, layak disembah. Ku yakin Kau nyata
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan senap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembahmu. Kau besar, katakan Kau besar, Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih semuanya kan? Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan. Sama-sama katakan terjadi di sini. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan namanya. Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak dimuliakan. Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Naikkan sembahmu, tinggikan Dia. Katakan Dia yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Ini kami Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kau berikan kemenangan, Kau selamatkan, Kau ubahkan kami Tuhan. Kau tebus kami dari dosa. Kami tahu kami tak layak, tapi kasih karunia-Mu melimpah, sungguh besar, mengalir dalam hidup kami Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan Dia, agungkan, muliakan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah, diagungkan Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang besar. Nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kebesaran.
kebesaran-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, mari kita angkat pujian ini refnya saja dengan lembut, dengan penuh kesungguhan hati. Haleluya. Oh. Ku yakin Kau hadir di sini. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Amin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pagi ini Bapa. Kami mau beribadah kepadamu. Berikan kami hati yang tulus untuk mempermuliakan nama-Mu. Bukan saja lewat bibir kami mempermuliakan nama-Mu, tetapi lewat setiap hati kami, kehidupan kami. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Bapa. Tutup bungkus ibadah kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah pun, mereka ada bersuka cita di dalam mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ampuni segala kedosa kami, kekurangan kami, kelemahan kami ampuni. Dan kami siap Tuhan untuk beribadah kepadamu pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan dong. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita masuk ke dalam puji-pujian kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik ya? Pagi hari ini kita mau gerakan kaki kita mau gerakan tangan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan karena Dia yang layak dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri ya di rumah masing-masing. Haleluya. Kita mau angkat pujian, angkatlah suaramu nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat suara kami. Kami mau puji dan serukan nama-Mu yang besar. Haleluya. Oh, katakan angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan sekarang, nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa,
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, amin, haleluya. Kita mau senantiasa nyanyikan pujian kami kepada Tuhan. Katakan, angkatlah suaramu, puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakan, gerakan kakimu, mari menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Katakan sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekali lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, amin, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, amin, nyanyi bagi Dia. Sekali katakan, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali duduk. Haleluya, sesuai pada pujian ini kita mau katakan bahwa setiap sorak-sorai, setiap pujian kita mau kita naikkan kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, belum capek ya, kita masih mau memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat suara kita mau angkat hati kita yang terdalam, kerinduan hati kita untuk kemuliaan Dia. Kita mau angkat pujian selanjutnya pagi hari ini adalah Kau Tuhan Allah yang benar. Haleluya. Mari kita mau katakan bahwa senantiasa Tuhan yang menjadi gunung batu, kota benteng kita. Kepadanya kita senantiasa berharap, kepadanya kita mempermuliakan. Haleluya, katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, takkan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, takkan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, amin. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, takkan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, takkan ku takut. Katakan,
berkosmu di dalam. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat. Katakan kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, katakan kau Tuhan, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, katakan lagi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, haleluya. Biar kita mau menyadari bahwa semesta alam senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hidup, bagaimana dengan kita yang menjadi ciptaan Tuhan yang sangat berharga di matanya. Pasti kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Amin ya, haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Kita sudah menari, meloncat bagi kemuliaannya, biarlah itu semua boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaannya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan langsung masuk kepada pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam kebenaran Tuhan yang kudus. Biarlah firman Tuhan yang datang pagi hari ini senantiasa benar-benar menjadi kebutuhan, dan yang kita rindukan itu menjadi isi hati Tuhan yang sesungguhnya, agar di dalamnya kita boleh mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa sih yang berkenan bagi kemuliaannya, agar kita juga mau dan berjuang melakukannya. Haleluya. Untuk doa kebenaran firman Tuhan, sebentar minta dengan kasih Kristus Ibu Wildia. Setelah pujian ini kepada Ibu Wildia nanti diminta untuk doa firman Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat dulu pujian kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau angkat pujian hari-hari hidup datang dan berlalu. Amin. Haleluya Yesus. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Lebih mulai katakan hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu. Amin. Bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Takkan kau buka mataku, kau buka mataku. Hati dan pengertianku
Hidup ini untuk mengabdi bagimu. Disingkat hariku, katakan kaulah tujuanku, kaulah tujuanku. Amin. Indah kerajaanmu di ujung jalanku, tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu, kita anggap pujian ini, katakan hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa aku di sini di kembara dunia? Takkan kau buka mataku, kau buka mataku. Amin. Hati dan pengertian, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi, untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu di ujung jalanku, tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Lebih semua katakan, kau buka mataku, buka hatiku Tuhan, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi, amin, untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Takkan kau satu-satunya tujuan, kaulah tujuanku. Kami memandang indah kerajaanmu, amin. Oh, di ujung jalanku, tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Sekali lagi katakan, kau buka mataku, buka hati kami Tuhan, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu, di ujung jalanku, tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku, tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Sekali lagi katakan, di ujung jalanku, tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam.
Kita bersatu dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, ini bukan sekedar pujian Bapa, tetapi ini adalah ungkapan hati kami bahwa Engkau adalah tujuan hidup kami Bapa. Tidak ada yang lain selain kami ingini di dunia ini. Kami hidup berkenan di hadapan-Mu, kami hidup kudus di hadapan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih kesempatan waktu yang Kau berikan kepada kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, meskipun sampai saat ini kami masih via online, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami datang memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya, itu adalah isi hati Tuhan, itu adalah kebenaran Tuhan yang murni, yang mampu mengubah karakter kami seperti yang Kau inginkan, mengubah hati kami yang seperti Kau inginkan, Bapa. Tuhan, kami masing-masing, Bapa, urapi kami, jadikan kami telinga seorang diri, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja. Firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mula pertama kami ucapkan Shalom Elohim. Iya. Kalau pujian tadi katakan bahwa tujuan hidup kita adalah Tuhan, maka hidup kita hari-hari harus mengabdi kepadanya. Karena tanpa pengabdian kita tidak akan sampai kepada tujuan kita yang sebenarnya, yaitu kepada Tuhan dan kerajaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyerah dalam hidup ini, tetap terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran firman Allah pada saat pagi ini berbicara tentang jangan ada berhala. Pembacaan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat ini, tetapi saya akan ambil di dalam ayat yang ke-16 saja. Yang berbunyi demikian, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekilas kita melihat dan kita akan ketahui bahwa Athena adalah kota terbesar warisan budaya masa lalu Yunani. Kota terpelajar di mana tempat berkumpulnya kaum intelek atau orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi, sehingga banyak pemuda-pemuda Romawi pergi ke Athena untuk mengikuti pendidikan tinggi di kota itu. Bahkan kota Athena juga mendalami hal-hal yang tradisi, tahayul, dan juga kota itu terkenal dengan patung-patungnya. Bahkan jumlah patung itu seperti jumlah orang yang ada di kota Athena. Kita bisa bayangkan bahwa betapa banyaknya ya. Nah, setelah kekaisaran Romawi menjadi Kristen, penyembahan berhala itu terus melekat di kota itu, bahkan tidak tersembuhkan. Miris ya, luar biasa miris hati kita. Kalau kita melihat pastinya seseorang yang cendekiawan, orang yang ingin memiliki ilmu-ilmu yang luar biasa, yang cerdas, pastinya akan suka dengan kota yang penuh dengan pengetahuan-pengetahuan dari zaman kuno. Pastinya mereka akan senang ada di kota Athena. Tetapi di sini kita akan melihat bahwa sangatlah berbeda apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Meskipun Paulus itu dididik menjadi seorang cendekiawan, tetapi semua itu bukan menjadi tujuan Paulus ada di Athena.
Karena apa? Karena Paulus itu sudah mengerti benar, memahami benar bahwa semua yang ada, yang dia peroleh, yang ada di sekitarnya itu hanyalah sia-sia. Dan menganggapnya itu tidak berarti sama sekali jika di luar Tuhan. Nah, dan saat kita perhatikan bahwa di dalam pembacaan seterusnya, saat melihat kota Athena, hati Paulus miris, hati Paulus sedih. Karena apa? Di kota tersebut Paulus melihat bahwa betapa banyaknya patung-patung berhala di tempat-tempat yang ada. Bahkan di daerah itu terkenal dengan penyembahan berhalanya dan juga pencemaran kesusilaan ada terjadi di kota Athena. Itu sebabnya Paulus rohnya menangisi kota itu. Karena apa? Kota itu, orang-orang yang ada di kota itu membutuhkan pelayanan, membutuhkan keselamatan. Nah, kalau kita melihat, Bapak Ibu bisa baca di rumah sendiri, di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, Paulus menegur orang-orang yang ada di kota Athena pada waktu itu. Dia menegur. Dan teguran Paulus itu membuat banyak orang marah. Orang-orang yang ada di situ marah, bahkan mengejek Paulus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hanya sepintas kilas menceritakan bagaimana keberadaan Paulus selama di Athena. Pentingnya kita sebagai orang percaya untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Saya percaya kita sudah mengerti bahwa menyembah berhala itu adalah sesuatu perbuatan yang menentang Tuhan, yang dibenci Tuhan dan menjadi kekejian bagi Tuhan. Bahkan di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat 9a katakan, saya bacakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Artinya tidak ada yang boleh kita sembah, tidak ada yang boleh kita agungkan, tidak ada yang boleh bertakhta di dalam kehidupan kita selain hanyalah Tuhan. Ini. Saat kita mendengar ya Bapak Ibu, kata berhala, sering kita berpikir atau pikiran kita mulai tertuju kepada apa? Kepada patung-patung, ya kan? Jimat-jimat, benda-benda pusaka yang dikeramatkan, atau hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan. Itu sering kita berpikir itu. Itu memang gak salah. Itu semua adalah hal-hal yang sesuatu yang bersifat berhala. Dan banyak sekali orang yang masih terikat di dalamnya. Dan sebagai orang percaya, mungkin kita bisa saja katakan, oh, aku nggak ada di situ, aku nggak terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Aku ini kan orang Kristen. Aku menyembah sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Dari kecil aku sudah beribadah, orang tuaku, keluargaku, semuanya kita nggak boleh lagi percaya dengan hal itu. Bahkan ada yang katakan, oh aku ini kan sudah pelayanan, aku ini adalah aktivis, nggak mungkin aku mau terikat dengan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu, benarkah itu? Benarkah bahwa kita tidak pernah terikat dengan hal-hal yang berbau berhala? Sampai hari ini, kalau kita mau jujur, masih banyak orang yang mengaku Kristen, orang percaya, pelayanan, tetapi dalam kehidupannya masih terikat dengan berhala-berhala dalam kehidupannya sehari-hari.
masih hidup di dalam penyembahan berhala, masih terikat dengan berhala-berhala. Mungkin kita tidak memiliki berhala-berhala kuno seperti benda-benda yang dikeramatkan dan sebagainya. Mungkin juga kita tidak pernah pergi ke dukun, mungkin kita juga tidak percaya kepada paranormal. Tetapi sadarkah saya dan saudara bahwa kehidupan kita itu sering tidak menyadari bahwa diri kita ini sering terseret di dalam berhala-berhala modern. Kadang kita mengaku bahwa kita sudah pelayanan. Saya hamba Tuhan, saya aktivis, saya sudah sekolah Alkitab, jam terbang saya tinggi. Oh, enggak mungkin saya terikat dengan berhala. Tetapi kita tidak, kalau kita mau jujur, sering dalam hidup ini masih banyak ikatan-ikatan berhala secara modern yang terjadi dalam hidup kita. Saat kita lebih mengutamakan atau terikat dengan perkara-perkara dunia, lebih daripada Tuhan, hal ini juga disebut adalah berhala. Seperti apa? Bapak Ibu bisa jawab sendiri di rumah. Hatimu dan hatiku yang bisa menjawab. Apa yang masih mengikat kita? Apa yang masih bisa menggeser Tuhan di dalam hidup kita? Itulah berhalaku dan berhalamu. Mungkin kita tidak pergi ke dukun. Mungkin kita tidak memiliki jimat-jimat. Mungkin kita tidak mensakralkan suatu benda. Tetapi ada sesuatu di dalam diri kita yang menggeser posisi Tuhan di dalam hidup kita. Itu berhala. Contohnya harta. Jika hatiku dan hatimu hanya terpikat dengan hal-hal seperti itu berhala. Jabatan, kehormatan, harga diri kita lebih dari di atasnya. Sehingga orang lain tidak boleh mengusik-musik harga diri kita. Itu juga adalah berhala. Apalagi? Kepintaran kita. Itu bisa jadi berhala di dalam diri kita. Membuat kita sombong. Membuat kita mengagungkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang jenius. Memiliki nilai di atas, memiliki kepandaian di atas rata-rata. Atau juga bisa hobi kita. Hobi yang mengikat kita, menguras waktu kita. Membuat kita terus menghabiskan waktu hanya untuk itu. Itu merupakan berhala. Sehingga waktu untuk Tuhan hanyalah separuh atau bahkan tidak sama sekali. Atau juga bisa apa? Masalah-masalah di dalam diri kita itu juga bisa menjadi berhala. Saat kehidupanku dan kehidupanmu mengalami masalah, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keadaan yang ada, masalah penyakit, saat itu menguasai dalam seluruh kehidupan kita, sehingga bukan lagi Tuhan yang berkuasa, bukan Tuhan yang bertata di dalam hidupku dan hidupmu, maka sesungguhnya kita sementara memelihara berhala-berhala dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, posisi Tuhan di dalam hidupku dan hidupmu jangan kita geser. Saat kita bukan mengutamakan Tuhan lagi, saat kita mengutamakan masalah kita, saat kita mengutamakan kesenangan kita, saat seluruh hidup kita terkuras hanya dengan hal-hal yang tidak harus kita pikirkan, berarti posisi Tuhan sudah mulai bergeser. Dan itu mengakibatkan engkau memelihara berhala-berhala dalam hidup. Dan ini akan menimbulkan cemburu Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 32 ayat 21a dikatakan, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Jadi jangan pikir saat Tuhan menjadi posisi yang nomor 2 atau bahkan bisa menjadi nomor 3 dalam hidupku dan hidupmu, maka akan membangkitkan cemburu Tuhan. Tuhan mau kita jadikan dia satu-satunya dalam hidup kita, bukan yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu,
Jangan kita bangga sebagai orang Kristen bahwa oh aku enggak punya berhala. Bu Pendeta kasih tema jangan ada berhala. Oh aku enggak ada berhala. Tetapi sesungguhnya sering sadar atau tidak sadar kita masih ada berhala-berhala dalam diri kita. Di sini kita akan melihat ada 3 hal. Ciri-ciri orang percaya yang tidak terikat dengan berhala. Ini. Ciri-ciri orang percaya, orang yang hidup dalam kebenaran yang tidak terikat dengan berhala. Yang pertama, menjadikan Tuhan satu-satunya di dalam hidupnya. Ini. Menjadikan Tuhan satu-satunya berarti tidak ada yang lain. Waduh, susah dong Bu Pendeta menjadikan Tuhan satu-satunya. Kita kan masih tinggal di bumi, masih ada keinginan, masih ada begini. Masa hanya Tuhan satu-satunya berarti kita sudah tidak beraktivitas. Berarti kita cuma ada di dalam kamar aja berdoa. Berarti kita cuma ada di gereja beribadah. Kan begitu. Kehidupan orang percaya yang menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup. Ini berarti bahwa sepenuh hatinya menjunjung tinggi Tuhan, menghormati, menghargai Tuhan lewat apa? Bukan lewat mulut. Nih, bukan lewat mulut. Ku sanjung engkau, ku kagum engkau. Bukan itu saja. Tetapi lewat sepenuh hati dan dibuktikan lewat kehidupan setiap hari yang menghormati, menghargai, menjunjung tinggi Tuhan dalam hidupnya. Ini. Dengan menyadari bahwa tidak ada yang dapat dibanggakan atau tidak ada yang dapat diandalkan di dunia ini selain hanya Tuhan satu-satunya. Ini. Baik itu hartamu, baik itu pendidikanmu, baik itu kehebatanmu, jabatanmu, pengaruhmu, baik itu garis keturunanmu menjadi garis darah biru atau darah apa, atau juga karena kecantikanmu, ketampananmu, kekuatanmu, kehebatanmu, tidak ada yang dibanggakan. Kalau apa? Tidak ada yang kita banggakan atau kita andalkan. Hanya Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Memiliki semuanya itu yang seperti saya sebutkan tadi. Punya harta yang melimpah, 7 turunan pun tidak habis. Memiliki kecantikan, ketampanan, memiliki pengaruh, jabatan, dihormati dan sebagainya. Itu tidak salah. Kalau memang Tuhan izinkan kita memilikinya, kita punya. Karena apa? Karena kita bekerja keras. Karena kita mengupayakannya dengan baik. Itu juga adalah berkat Tuhan. Tetapi yang perlu kita ingat, semua itu bukan segalanya. Harta itu bukan segalanya. Kepandaian itu bukan segalanya. Kecantikan, ketampanan itu bukan segalanya. Kehormatanmu di bumi, engkau dihormati orang, itu juga bukan segalanya. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal yang ke-73 sering kita baca Bapak Ibu ya. Pemazmur Asaf katakan bahwa selain Tuhan tidak ada yang dia ingini di bumi. Selain Tuhan tidak ada yang dia inginkan di bumi. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya dalam hidupnya. Bahkan Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 bahwa dikatakan bahwa bagi Paulus hidupnya adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Saat dia mengenal kebenaran, saat dia tahu kebenaran, maka bagi Paulus segala sesuatu yang dia pernah kecap, yang pernah dia miliki, semuanya bagi dia adalah sampah. Dan bagi Paulus hidupnya adalah Kristus. Arti katanya apa? Segala sesuatu yang ada di dalam dirinya semuanya hanyalah untuk Kristus. Dan dia memperagakan kehidupan Kristus di dalam dirinya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih.
Arti katanya apa? Bahwa baik pemazmur maupun Paulus mengakui bahwa tidak ada yang dapat mempesona kehidupan mereka. Tidak ada yang dapat mereka andalkan dalam kehidupan ini selain hanya Tuhan. Jadi menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup ini, sering saya katakan bahwa itu berarti Yesus cukup bagiku dan bagimu. Jika saya dan saudara menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup ini, berarti hanya Yesus yang cukup bagi kita. Sekalipun kita memiliki kecerdasan di atas rata-rata, sekalipun kita memiliki ketampanan, sekalipun kita memiliki kekayaan dan sebagainya, tetapi itu bukan memikat kita, bukan menjadi berhala dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tahu itu semua miliknya Tuhan, sehingga kita hanya melihat bahwa apa? Pemberi segala sesuatu adalah cukup bagi saya dan saudara. Amin. Ini yang pertama. Kedua, orang yang tidak terikat dengan berhala, ciri yang kedua adalah kesukaan dan kebahagiaannya adalah Tuhan dan kerajaan. Kerajaannya bukan yang lain. Aduh, Bu Pendeta kok begini-begini terus sih? Ya memang iya. Orang yang tidak terikat dengan berhala modern dalam hidupnya, maka kesukaan dan kebahagiaannya hanyalah Tuhan dan kerajaannya, bukan yang lain. Kehidupan orang yang percaya yang sudah sampai kepada tahap kesukaan dan kebahagiaannya adalah Tuhan, berarti tidak akan pernah berharap lagi untuk dibahagiakan oleh keadaan yang ada di sekitarnya. Tidak akan lagi mengharapkan kebahagiaan dengan apa yang dimilikinya. Arti katanya apa? Waduh, kalau gitu gak enak dong Bu Pendeta. Berarti kita gak bisa bahagia di bumi. Bisa. Kita juga bisa bahagia di bumi. Kita juga bisa bahagia dalam menikmati segala sesuatu dengan mengalami apapun. Tapi ingat, kebahagiaan kita bukan karena apa yang ada di sekeliling kita atau apa yang kita miliki. Karena kebahagiaan dan kesukaan kita itu hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Nah kalau seperti itu berarti sekalipun, ini perhatikan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan proses, dengan ujian, dengan tekanan, dengan masalah, kesukaan dan kebahagiaan kita tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena kesukaan dan kebahagiaan kita itu adalah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, memang tidak mudah. Untuk berbicara di dalam tahap ini saya secara pribadi tidak mudah juga lakukan. Tapi saya tidak mau menyerah dan saya tidak mau tinggal dalam kelemahan ini. Justru kebenaran firman ini bukan saja untuk jemaat. Tetapi sebenarnya itu mengingatkan kehidupan saya bahwa apabila saya mengambil keputusan, berkomitmen untuk menjadikan Tuhan satu-satunya dalam kehidupanku, maka kesukaan dan kebahagiaanku itu adalah Tuhan. Bukan kepada keadaan yang terjadi. Sekalipun keadaan di sekelilingku tidak baik, sekalipun apapun yang terjadi itu tidak baik, tapi aku menjadikan Tuhan kesukaanku, kebahagiaanku. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh pemazmur Asaf di dalam ayat yang ke-26. Di dalam Mazmur pasal 73. Bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku adalah Allah selama-lamanya. Dia tidak akan pernah mengingini yang lain. Sekalipun dagingnya habis, sekalipun banyak masalah diperhadapkan dalam hidupnya, dia akan tetap mengatakan bahwa hanya Tuhan gunung batunya. Sukacita dan kebahagiaannya pun Tuhan. Bahkan Paulus pun berkata di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 3 bahwa ia bermegah dalam kesengsaraannya. Oh, luar biasa. Mengapa pemazmur dan Paulus bisa bermegah dalam penderitaan? Ini karena apa? Karena kesukaan dan kebahagiaan mereka adalah Tuhan, bukan pada yang lain. Jadi saat ada penderitaan atau proses yang terjadi, itu tidak mengubah sukacitanya atau kebahagiaannya. Ini penting Bapak Ibu.
Penting sekali untuk kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Karena dunia yang kita tempati ini tidak akan pernah menjanjikan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Setiap hari kita mendengar berita-berita yang tidak baik. Setiap hari keadaan-keadaan bisa terjadi yang tidak kita sangka-sangka. Kita bisa melihat orang hari ini sehat, berlari dan sebagainya. Tiba-tiba 5 menit kemudian kita nggak tahu lagi keadaannya seperti apa. Tapi bukan berarti karena ketakutan kita akan dunia ini membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh tidak apa-apa. Tetapi harus kita tulus bahwa sebelum kita menghadapi apapun, mari kita mau terus menjunjung tinggi Tuhan. Mari terus kita mau berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Menjadikan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengenakan kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bahwa sukacita dan kebahagiaan kita hanyalah Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang tidak terikat dengan berhala-berhala modern adalah apapun yang diperbuatnya dan dilakukannya, semuanya untuk Tuhan. Aduh, ini lagi. Pembacaannya ya, Kolose 3 ayat 23 katakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, apapun yang kita perbuat, perbuatlah itu bukan untuk siapa? Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan lakukan semua perbuatan itu dengan segenap hati. Artinya apa? Bahwa baik kita melayani, baik kita bekerja, baik kita sekolah atau kuliah, baik kita membantu orang, baik kita makan minum, baik kita melakukan apapun semuanya. Semua harus kita lakukan dan kerjakan hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Oh, kalau melayani di gereja, pelayanan gereja, main musik, WL, pelayanan firman, itu melayani Tuhan. Nih, saya pun dulu pemikirannya seperti itu. Oh, tapi kalau sekolah, bantu orang tua, bekerja, makan dan minum, itu bukan untuk melayani atau bukan untuk Tuhan. Itu untuk pribadiku. Ini yang salah. Semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun kegiatan kita. Dan pastinya saat kita ingin melakukannya untuk Tuhan, berarti kita nggak boleh ceroboh. Kan? Kita nggak boleh sembrono. Kita harus berhati-hati. Salah satu contoh, orang yang bekerja. Karena bekerjanya untuk Tuhan, maka dia akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dia akan bekerja dengan jujur. Bos datang atau tidak datang, dia akan tetap datang tepat pada waktunya. Tidak korupsi waktu. Anak sekolah, karena dia lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk orang tuanya, atau bukan untuk dirinya supaya dia pandai dan sebagainya. Maka dia akan jujur dalam mengikuti pelajaran. Sekalipun ibadah online saat ini, sekalipun sekolah online saat ini, tetapi dia akan jujur untuk mengikuti dengan baik di depan kamera atau layar. Sekalipun ada ujian, ulangan ya, Sarah besok ujian ya, itu harus jujur. Karena kita melakukannya bukan untuk manusia, bukan supaya nilai kita tinggi, kita akhirnya menyontek dan sebagainya, tidak. Kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kita harus tetap jujur. Ini. Apalagi makan dan minum. Saat kita makan dan minum, kita juga makan dan minum itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saat kita makan dan minum harus berhati-hati. Bukan untuk kepuasan kita, bukan untuk kesenangan kita. Sehingga kita sembrono memasukkan makanan di dalam mulut kita, maaf. Seenak-enaknya aja, umurnya sudah segini. Sebenarnya juga agak menyesal ya, seperti saya secara pribadi usia seperti ini.
Berpikir dulu itu, oh berkat Tuhan, dalam nama Yesus kuduskan makanan ini, sucikan, biarlah makanan ini menjadi kesehatan. Tapi kalau kita sudah tahu itu makanan mengandung kolesterol dan sebagainya, sekalipun kita doakan dalam nama Yesus, itu tidak akan pernah berubah. Yang harus berubah adalah diri kita. Karena kita tahu bahwa kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, berarti kita harus hati-hati, gitu loh. Karena semuanya untuk kepentingan Tuhan. Orang yang bekerja harus jujur, membantu orang juga, bukan supaya untuk dipuji, bukan untuk supaya dihormati orang lain, tetapi kita membantu orang karena kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi sekalipun orang yang kita bantu tidak mengucapkan terima kasih atau mungkin jahat dengan kita tidak akan pernah rusak hati ini. Karena apa? Kita bukan lakukan untuk dia, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Nah, untuk tahap-tahap seperti ini saudara, memang ini adalah hal-hal yang sangat sulit. Tidak mudah. Itu sebabnya kita harus berjuang terus untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Sehingga kehidupan kita hari demi hari siap untuk digarap, siap untuk menjadi kehidupan yang diperbarui dari hari ke hari. Mana yang tidak benar di dalam diriku dan dirimu, itu akan digarap. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Sehingga kita saat masuk di dalam tahap menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Kita tidak kaget lagi, kita akan berjuang. Menjadikan Tuhan sukacita kita, kebahagiaan kita. Sekalipun di sekeliling kita banyak masalah, banyak tekanan, banyak yang tidak baik. Tetapi karena kita menjadikan Tuhan satu-satunya, kita akan berjuang untuk itu. Melakukan apapun, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang berhati-hati, berhikmat di dalam hidup ini. Kita tidak menjadi orang yang sembrono atau asal-asalan. Tetapi kita mau menjadi orang-orang yang berhati-hati hidup. Agar apa? Agar Tuhan suka, Tuhan puas melihat saya dan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman pada saat pagi ini. Mengingatkan saya dan saudara. Bahwa hidupku dan hidupmu yang ada saat ini. Jika Tuhan izinkan kita masih bisa bernafas, bergerak, pergunakanlah itu hidup ini untuk terus berjuang di dalam hidup dalam kebenaran. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang berkenan di hati Bapa. Dan pastinya orang yang mau berkenan di hati Bapa akan terus berjuang untuk membunuh berhala-berhala modern di dalam dirinya. Sehingga Pak sampai pada tahap apa? Menjadikan Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sekalipun engkau memiliki harta, sekalipun engkau memiliki segala sesuatunya dalam hidup ini, tetapi engkau tidak terikat di situ karena engkau tahu bahwa hanya Tuhan yang satu-satunya dalam hidupku dan hidup. Dan kedua apa? Kesukaan dan kebahagiaan kita hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Ketiga, apapun yang kita lakukan dan kita perbuat, semua hanya kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mengajak Bapak Ibu semua yang ada di rumah, ayo kita bersama-sama berjuang sebelum waktunya habis di dalam pribadi kita. Jangan menyerah, sekalipun itu sulit, jangan menyerah, berjuang terus. Katakan pada dirimu, hai Ing, aku mau berjuang. Melepaskan berhala-berhala dalam hidupku. Membunuh berhala-berhala yang membuat hubunganku dengan Tuhan tidak dekat. Mari kita mau sama-sama ya. Bapak Ibu, saya percaya lewat kebenaran firman pada pagi ini, biarlah kita sama-sama mau diberkati Tuhan terus bertumbuh di dalam kebenaran. Jangan menyerah apapun yang diperhadapkan dalam kehidupanmu dan kehidupanku hari ini. Mungkin secara manusia kita tidak kuat, tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupanku dan kehidupanmu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, demikianlah kebenaran firman pada saat ini.
Jangan ada berhala di dalam kehidupan kita, tetapi yang ada dalam kehidupan kita, yang bertata dalam kehidupan kita, yang berkuasa di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dan kita akan berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada saat pagi ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami diingatkan untuk tidak menyimpan, memelihara berhala-berhala di dalam diri kami. Mungkin kami tidak terikat dengan berhala-berhala kuno. Tapi kami masih menyimpan berhala-berhala modern di dalam diri kami. Kesombongan kami. Mungkin apa yang kami miliki menjadi kebanggaan. Ada hal-hal di dalam diri kami yang menjadi berhala yang terus kami utamakan, yang terus kami beri makan Bapa. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu pagi ini, baik hamba secara pribadi yang memberitakan, maupun seluruh jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau membunuh berhala-berhala yang ada di dalam diri kami. Sehingga kami hanya menjadikan Engkau satu-satunya yang bertata, yang berkuasa di dalam hidup kami. Sehingga sukacita dan kebahagiaan kami bukan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Engkau. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, semuanya pun hanya untuk Engkau Bapa. Berarti hidup kami hanyalah Engkau semata-mata. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi ini. Hamba percaya jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah pun, baik anak-anak kecil, pemuda remaja, orang dewasa dan lansia, kami mau sama-sama berjuang untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Kami tidak mau terlena dengan keadaan yang ada. Jadikan kami pribadi-pribadi yang terus berjuang, sehingga kami menjadi umat-umat pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga saat Engkau melihat kami pada waktunya nanti, Engkau tersenyum, Engkau puas melihat kami Bapa. Itu kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami akan menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu, biarlah mereka tetap dalam pemeliharaan sukacita damai sejahtera. Apapun yang jemaat-jemaat-Mu alami Tuhan, ajar mereka untuk tetap bertahan, ajar mereka untuk tetap kuat dan tidak akan pernah goyah iman percaya mereka terhadap Engkau. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada, mari kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Amin Bapak.